Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau siang ini Engkau terus memberikan kesempatan kepada kami, untuk kami disiapkan menerima amanat-Mu, menerima petuah-petuah-Mu, petunjuk dan arahan-Mu. Kami sudah memuji menyembah Engkau, saatnya kami duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan apa yang Kau ingin sampaikan melalui hamba-Mu. Roh Kudus, urapi kami, telinga kami, berikan hati seorang murid, sehingga kami boleh Tuhan menyimpan apa yang kami sampaikan, apa yang kami terima dari hamba-Mu ini. Terima kasih juga kalau Engkau terus menyertai kami, bahkan Engkau akan menyertai lewat perkataan-perkataan-Mu. Kami serahkan semuanya ada di dalam rencana-Mu yang besar. Kami sambut kekuatan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, shalom saudara. Saya memastikan keadaan saudara baik. Baik secara jasmani dan rohani. Amin. Ya, sudah lama sekali saya ingin berbicara di tengah-tengah saudara, tapi baru kali ini ada kesempatan, dan saya yakin bahwa hari ini Tuhan sudah tentukan untuk saya ada di tempat ini sebelum dunia dijadikan. Amin. Karena enggak ada yang kebetulan saudara, bagi setiap ciptaan barunya. Semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Kalau saat ini mungkin saudara sedang diberkati, ataupun saudara sedang mengalami tekanan-tekanan, persoalan-persoalan yang sangat berat, percayalah bahwa Tuhan sedang mengajar engkau, mempersiapkan rencananya untuk saudara. Seperti Yusuf. Yusuf harus mengalami dibenci dulu sama saudara-saudaranya, kemudian mau dibunuh, dilempar ke sumur, dijual sebagai budak, dan akhirnya dia difitnah sehingga masuk penjara. Semuanya itu enggak boleh ada yang intervensi, enggak boleh ada yang menolong dia, karena harus dilewati oleh Yusuf. Demikian juga apapun yang saudara alami, persoalan seberat apapun, percayalah enggak ada yang kebetulan. Semuanya Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan ingin memperkuat mental saudara, daya tahan saudara, fighting spirit saudara sedang dibangun terus lewat persoalan-persoalan yang saudara lewati sekarang. Yang percaya katakan amin. Nah, yang punya persoalan berat, tolong tersenyum dikit deh. Amin, amin. Oke, bulan ini temanya berakar dalam kasih Tuhan, betul ya? Berakar dalam kasih Tuhan, berarti berakar dalam kasih Yesus. Bagaimana supaya kita bisa berakar dalam kasih Yesus? Artinya saudara benar-benar mengalami kasih Tuhan, dan saudara juga mengasihi Tuhan. Bagaimana saudara bisa mengasihi Tuhan apalagi berakar dalam kasih-Nya kalau saudara enggak kenal Dia? Enggak mungkin saudara. Apa artinya mengenal Dia? Mengenal Dia artinya saudara kenal pribadinya Dia. Dan saudara tahu persis untuk apa Dia datang ke dunia. Saudara tahu tujuan Dia meninggalkan tahta surganya yang mulia, turun ke dunia menjadi manusia biasa. Bahkan Dia datang sebagai hamba, rupa hamba. Sebagai hamba Dia taat sampai mati di kayu salib. Sehingga Allah meninggikan Dia. Bahkan memberikan nama di atas segala nama. Dan karena namanya, setiap lutut harus bertelut. Dan setiap lidah harus mengaku bahwa Dia adalah Tuhan, Sang Penguasa tertinggi di dunia ini. Amin. Saudara harus tahu tujuan Dia datang ke dunia. Saudara harus tahu mengapa Dia menyelamatkan saudara.
Saudara harus tahu mengapa saudara merasakan bahwa Tuhan mengasihi saudara. Saudara harus tahu. Kalau tidak, bagaimana saudara bisa berakar dalam kasih-Nya? Tidak mungkin. Kalau saudara nggak paham ini, maka apapun yang saudara jalani di dalam pelayanan saudara, itu hanyalah kegiatan agamawi. Halo. Yes. Nah, saudara, karena itu makanya saya mengambil, dibilang subtema juga boleh, karena temanya sudah ditetapkan ya, berakar dalam kasih Tuhan. Dan itu pun juga saya baru tahu pagi tadi. Untung ternyata juga ada hubungannya, saudara. Yang saya persiapkan adalah, sebelum ini bisa tolong. Nah, bertumbuh dalam pemahaman akan misi Yesus di bumi ini. Saudara harus paham betul, saudara. Tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Mungkin saudara bisa langsung menjawab, bahkan anak sekolah minggu pun juga bisa, bahkan nenek-nenek pun juga bisa. Dan jawabannya kurang lebih. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Betul? Halo, ada orang? Saudara sangat pendiam ya. Mestinya ada kacang di dekat saudara sambil makan gitu, dengerin ya. Wah, ini ibadah yang luar biasa, nggak ada satu-satunya. Ya, dan apakah ini dosa? Enggak. Masa makan kacang sambil dengerin firman Tuhan dosa? Enggak ada ayatnya, saudara. Bahkan ketika murid-murid sedang makan, Yesus mengajar. Halo? Jadi kacang bukan haram dong di tempat ibadah seperti ini ya. Nah, Pak Albert kalau udah ketawa begini berarti setuju. Jadi mulai minggu depan, hari Minggu ada camilan. Wow, yang setuju angkat tangan. Enggak ada, takut kualat katanya. Betapa agamawinya. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita enggak mengenal Dia, enggak tahu tujuan Dia datang ke dunia. Ya, mengenal Yesus artinya apa? Yang tadi saya katakan. Saudara harus mengenal pribadinya. Artinya apa? Saudara harus dekat sama Dia. Harus ada kesengajaan intensional. Saudara harus sengaja mendekatkan diri, membangun hubungan intim dengan Dia. Sehingga saudara semakin kenal Dia. Tanpa mengenal Dia, bagaimana saudara mengasihi Dia? Kasihnya gombal. Betul ya, gitu ya. Kasihnya gombal. Kasih agamawi. Serius. Kasih saudara perlu dicek, perlu evaluasi saudara. Kalau engkau mengasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, dia berkata begini, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perkataanku. Enggak ada yang amin nih. Kalau enggak ada yang amin berarti apa? Ya seperti itu. Kita mengasihi Tuhan tetapi enggak melakukan apa yang Dia perintahkan. Berarti gombal kasihnya. Nah, kalau kita enggak paham akan tujuan Yesus datang ke dunia ini, maka kita tetap akan kehilangan identitas kita dan tujuan hidup kita. Mungkin saudara punya tujuan hidup, tapi tujuan hidup itu hanya apa? Fana, secara lahiriah. Saudara mungkin kepengen menjadi pengusaha yang sukses, punya banyak duit, punya 5 rumah, 10 mobil, silahkan aja. Tapi itu aja fana sementara yang akan hilang begitu saja. Enggak ada hubungannya dengan kekekalan. Boleh aja. Oh, tujuan hidup saudara adalah membangun keluarga yang baik, indah. Ingat, saudara berkeluarga hanya di atas bumi ini saja. Setelah nanti saudaraku sudah game semua, maksudnya dead semua, saudara nggak bisa suami yang sudah meninggal duluan
nanti cari-cari istriku di mana ya? Nggak ada di sana. Karena semua kita mempelai Kristus, baik wanita maupun pria. Halo? Saudara berkeluarga hanya di bumi ini untuk menggambarkan gambar keluarga di surga. Suami gambaran Bapa di surga. Istri gambaran Roh Kudus sang mempelai. Anak-anak gambaran Yesus, anaknya, anak-anak. Saudara, lewat Bapa yang di bumi ini, maka kita mengenal Bapa kita yang di surga. Makanya sebagai seorang ayah, seorang papa di rumah, hati-hati loh saudara. Jangan sampai saudara gak menggambarkan Bapa di surga. Ya, nanti jadi kayak Adam, disetir oleh Hawa kan, makan enggak? Ya walaupun enggak ditulis ya, Hawa yang memetik buah itu kan, suaminya lihat aja diam aja, suami enak gini makan. Waduh ini kan enggak boleh, udah makan. Jadi akhirnya suami disetir oleh istri dan tatanan surga rusak semua. Suami harus menjadi kepala atas keluarga. Istri menjadi penolong. Kalau suami enggak jadi kepala atas rumah tangganya, istri juga memberikan kontribusi sehingga suaminya enggak menjadi kepala atas keluarganya. Udah, saya enggak khotbah tentang itu ya. Nah, saudara, apa yang kita kerjakan ketika kita enggak paham akan tujuan Yesus datang ke dunia, maka pelayanan sekarang ini hanyalah kegiatan agama saja. Dan saudara akan begitu mudah meninggalkan pelayanan itu. Ketika saudara punya mainan baru atau saudara kecewa, saudara konflik dengan pemimpin, saudara enggak mau melayani lagi. Begitu mudahnya, hanya gara-gara enggak tahan, ya sedang diproses oleh Tuhan. Konflik itu alat Tuhan memproses saudara, mendewasakan saudara. Dan saudara berusaha untuk menghindari konflik. Saudara lari dari konflik? Enggak. Saudara harus hadapi konflik, saudara harus menangkan konflik. Bukan dihindari saudara. Karena enggak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan. Apa yang saudara alami itu sebuah proses sekolah kehidupan yang Tuhan memang sediakan untuk saudara. Dan saudara harus lalui itu. Dan enggak boleh ada yang intervensi menolong saudara. Halo? Halo? Kalau saya bilang halo, amin gitu loh saudara. Ya, jangan amin, amin. Kalau enggak di amin gitu enggak mau amin. Ya, saudara jemaat Tuhan di tempat ini harus responsif. Karena saudara punya mainan baru sehingga saudaraku meninggalkan fokus pelayanan saudara. Terutama yang masih single, yang masih kuliah, sekolah. Itu menggebu-gebu kayak zaman kami dulu. Waktu zaman mahasiswa itu di Gang Anjing. Wah itu gagah perkasa, hujan badai tetap kunjungin orang. Tetap komsel, pemuridan, KTB dan lain sebagainya. Tapi akhirnya lama-kelamaan kami mengeluarkan satu statement, pelayanan hanya sampai menikah. Dan ketika menikah fokusnya sudah beda saudara. Dan ketika sudah punya anak berkeluarga fokusnya udah beda. Makanya banyak sekarang yang punya anak kecil, aduh kayak gak tahu aja, anak kecil ini gak bisa, anak saya ini gak bisa ditinggal. Jadi sering gak ibadah. Dulu menggebu-gebu. Menggebu-gebunya itu sampai berkeluarga saja. Setelah itu, sorry. Kenapa bisa begitu? Karena enggak paham. Karena enggak tahu tujuan Yesus datang ke dunia itu apa. Sehingga sebenarnya saudara belum mengenal Tuhan. Belum mengenal Tuhan. Udah gitu kita diajar untuk berakar dalam kasih Tuhan. Lu gimana? Kita enggak mau tema-tema kita hanya tagline doang. Terus, nah ketika kita gak paham,
Akhirnya begitu mudahnya kita meninggalkan pelayanan kita. Akibatnya apa saudara? Dampaknya. Saudara tidak akan pernah mengalami hidup di dalam kerajaan Allah yang di bumi ini. Enggak akan pernah mengalami damai, ketenangan, mengalami surga, enggak akan pernah. Karena tadi, saudara enggak kenal Tuhan sebenarnya. Ya. Itulah sebabnya hari ini kita mau belajar tahu, mengenal Dia, terutama misi Yesus datang ke dunia ini. Nah, sebenarnya misi Yesus itu apa? Misinya Yesus adalah membangun kerajaannya di bumi ini. Membangun kerajaan Allah di bumi ini. Ini misinya, tujuan utamanya Yesus ini, saudara. Tujuan utama Yesus bukan menyelamatkan manusia, bukan. Salah sekali, saudara. Tetapi di dalam misinya Yesus ini, membangun kerajaan Allah ini, di dalamnya ada pekerjaan penyelamatan. Ada 3 pekerjaan, saudara. Yang pertama pekerjaan penyelamatan, saudara. Nah, mengapa ada pekerjaan penyelamatan? Karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Karena manusia kehilangan kemuliaan Allah, makanya manusia diusir dari Taman Eden. Dan ketika manusia pertama Adam makan buah yang dilarang itu, maka kemuliaannya hilang. Enggak serupa lagi, enggak segambar lagi dengan Allah. Sehingga dia harus diusir dari taman. Yang ada di taman adalah orang-orang, manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Artinya manusia memiliki kemuliaan Allah. Itu yang dilayakkan, yang diizinkan hidup di dalam taman Tuhan. Taman Eden itu sebenarnya pos kerajaan surga yang pertama yang ditaruh Tuhan di atas bumi ini. Makanya dia bilang sama manusia pertama itu, kelola, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah. Kenapa? Karena seluruh bumi sudah berada di bawah pemerintahan kerajaan iblis. Seluruh bumi, seluruh dunia. Dunia itu sistem, budaya, cara hidup. Kerajaan surga, kerajaan dunia, perhatikan. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, 1 Yohanes 5:19. Nah, kita harus tahu bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita hidup sebagai utusan kerajaan surga. Kurang responsif ya, saudara ya. Seharusnya begitu saudara mendengarkan hal yang benar, amin, amin, amin. Nah, begitu saudara. Jadilah jemaat yang luar biasa sekali. Yes, jemaat yang beda. Ya, enggak seperti jemaat-jemaat yang lain. Seluruh Indonesia akan lahir jemaat yang beda. Nah, gitu dong. Nah, saudara, tujuan pekerjaan penyelamatan ini adalah agar manusia memiliki kembali kemuliaan Allah yang telah hilang di Taman Eden itu. Saudara mungkin jarang sekali mendengar statement ini. Jadi kehilangan gambar Allah artinya kehilangan kemuliaan Allah. Makanya saudara nanti pastikan bahwa saudara telah menerima kemuliaan Allah. Perhatiin ini. Nah, manusia kehilangan kemuliaan Allah, sekarang Yesus datang ingin memberikan kemuliaannya kembali. Ya. Dan ini salah satu proses pekerjaan misi Yesus datang ke dunia ini. Terus, bagaimana Allah memberikan kemuliaannya? Allah memberikan kemuliaannya lewat dia memberikan benih ilahinya kepada ciptaan
ciptaan barunya. Hanya kepada ciptaan barunya saja benih ilahi itu diberikan. Benih ilahi inilah yang membuat kita semakin hari semakin segambar lagi, serupa lagi dengan Yesus. Saudara sudah mulai agak nangkep nih. Saya lupa tadi, seharusnya saudara setiap mendengarkan firman harus sudah siap mencatat, saudara. Ya. Benih ilahi inilah yang membuat kita kembali memiliki kemuliaan Allah dan dapat bertumbuh semakin serupa Kristus. Tanpa kemuliaan Allah, maka manusia tidak dapat dijadikan partner Tuhan dalam menjalankan misi kerajaannya. Saudara harus tahu loh, mengapa Tuhan selamatkan saudara, mengapa Roh Kudus tinggal di dalam saudara, karena saudara dipilih oleh Tuhan, dijadikan partnernya di dalam menjalankan dan menyelesaikan misi Bapaknya, misi kerajaannya. Misi Bapak, misi Yesus itu bukan misi agama, misi kerajaan. Agama dan kerajaan beda, saudara. Mengapa ada banyak agama? Karena agama adalah usaha manusia sampai menemukan kerajaan. Ketika agama yang satu nggak menemukan kerajaan, maka agama ini pecah menjadi agama yang lain. Demikian selanjutnya sekarang ada ribuan agama, saudara. Karena semua agama itu belum menemukan kerajaan. Itulah sebabnya agama Kristen ada banyak sekali dari orang-orang Kristen yang nggak ngerti. Apalagi menemukan kerajaan. Gak ngerti sama sekali. Karena yang dia terima bukan Injil kerajaan. Injil yang lain, saudara. Injil manusia. Injil kerajaan Allah pusatnya Yesus. Yesus menjadi pusat dari keempat Injil itu. Sekarang Kristus, Yesus digantikan manusia. Ibadah ini seharusnya pusatnya Yesus, bukan manusia. Komsel kita seharusnya pusatnya Yesus, bukan manusia. Tapi sekarang kita lebih fokus kepada manusia. Bahkan pengkhotbah pun, ini karena pengalaman saya, ya, dan saya udah cek mana-mana dan itu bisa menjadi sebuah tanda petik kebenaran. Ketika saya mempersiapkan khotbah, saya harus memikirkan khotbah saya ini bisa menjawab kebutuhan jemaat enggak? Dengar baik-baik. Bahkan 90%, kalau saya 100% kayaknya menghakimi saya. Tapi 90% pembicara khotbah, dia mempersiapkan khotbahnya supaya khotbahnya menjawab kebutuhan jemaat, bukan kebutuhan Tuhan. Halo? Waktu saya mempersiapkan khotbah, bagaimana supaya khotbah ini benar-benar memberkati jemaat, bukan memberkati Tuhan. Apakah apa yang saya persiapkan khotbah ini benar-benar itu memang maunya Tuhan atau bukan? Atau hanya untuk menyenangkan saudara? Halo? Serius, karena yang diberitakan bukan Injil kerajaan. Bukan. Ketika komsel, PKS gimana persiapannya? Bagaimana supaya komsel hari ini benar-benar anggota sel diberkati? Bukan Tuhan yang diberkati. Ini bangku-bangku disusun seperti ini, panggung seperti ini, ada keyboard di sini. Semua supaya memberkati saudara. Halo? Bukan memberkati kerajaan. Pusatnya manusia. Bagaimana WL bisa memimpin pujian supaya saudara diberkati, bukan memberkati Tuhan. Dan saudara datang beribadah, yang khotbah siapa? Saudara datang mencari Yesus, ingin ketemu Yesus atau ingin ketemu
Lukas Winarno. Halo. Yang khotbah siapa? Aduh dia lagi. Aduh khotbahnya nggak jelas. Berarti saudara cari pengkhotbah, bukan mencari Tuhan. Bukan rindu kepengen ketemu Tuhan. Cari dong khotbah yang memberkati kami. Loh, saudara datang beribadah, ingin datang menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, melayani Dia, atau saudara ingin diberkati? Saya punya tante dulu, panggilnya Oo, Siko. Itu saya masih ingat pas saya di Jakarta, dia kalau ngajak saya ke wihara, sembahyang, dia pasti ke pasar dulu. Beli cukyok, terus buah-buahan. Dan saya ingat, setiap kali dia ke wihara mau sembahyang, dia pasti membeli untuk dipersembahkan. Halo. Hanya orang Kristen yang datang ingin sembahyang, tapi ingin apa yang aku dapat. Halo? Benar atau betul? Tegas, saudara. Serius. Aduh, hari ini kayaknya saya nggak merasakan hadirat Tuhan. Perhatiin, yang salah siapa? Yang disalahin WL-nya lagi. Saya nggak merasakan hadirat Tuhan. Minggu kemarin saya merasakan, loh, di mana-mana itu Tuhan hadir. Di toilet saudara Tuhan juga hadir kok. Tergantung saudara. Tuhan hadir kok. Saudara aja yang nggak mau masuk ke dalam kehadirannya. Halo? Allah di mana-mana. Di diskotek pun Allah hadir di sana. Dia maha hadir. Cuman dia nggak mau memanifestasikan kehadirannya. Dia nggak mau menyatakan kehadirannya di sembarang tempat dan kepada sembarang orang. Tergantung siapa yang haus mencari dia. Halo? Hah? Inilah kekristenan zaman now. Nah, tanpa kemuliaan Allah maka manusia tidak dapat dijadikan partnernya Yesus tadi. Sekarang proses pekerjaan penyelamatan ini dari mana nih? Prosesnya bagaimana? Tentunya dimulai dari kematian Yesus. Mengapa Yesus harus mati, saudara? Ada 3 hal yang terjadi ketika Yesus mati. Perhatikan ini, penting sekali ini. Untuk apa Yesus mati? Yang pertama, Yesus mati karena dia harus menebus umatnya dari dosa-dosanya. Dia bayar dulu hutang-hutang dosa umatnya. Walaupun dia menebus dosa seisi dunia. Darahnya itu sanggup membayar hutang seisi dunia ini, dosanya seisi dunia ini. Tapi yang menerima tebusannya enggak semua, saudara. Banyak yang menolak. Banyak yang enggak mau. Jadi saya katakan dengan umatnya yang ditebus. Yang kedua, umat yang ditebus itu, yang menerima penebusan ini, dicipta ulang menjadi ciptaan yang baru. Menjadi manusia baru di dalam Kristus. Ini proses ini saudara harus paham loh ini. Enggak cuman sampai di situ, saudara. Kebanyakan kita taunya, ya Tuhan menebus dosa kita, menyelamatkan kita, hanya itu. Pada yang ketiga ini yang paling penting, saudaraku. Karena ada 2 hal, nomor 1 dan nomor 2, yang ketiga. Dia tinggal di dalam ciptaan barunya. Kalau saudara ciptaan baru, saudara sudah mengalami kelahiran baru, saudara harus sadar,
Yesus melalui Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Tubuh saudara itu sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Tentunya, seharusnya tubuh saudara ini miliknya Yesus dong. Tubuhmu bukan milik kamu lagi. Tubuhmu milik Dia yang telah membayar lunas dengan darahnya yang mahal. Tadinya kita menjadi budaknya dosa. Dosa bilang apa, kita ikuti. Dan saudara setelah dibayar lunas, saudara seharusnya menjadi milik Yesus. Tubuh saudara itu haknya Yesus. Tapi Yesus gak seperti iblis, setan saudara. Saudara harus tahu setiap roh yang dia ingin bekerja, memanifestasikan keinginannya di bumi ini. Dia butuh media karena dia roh. Dia butuh tubuh, dia butuh rumah untuk memanifestasikan kehendaknya. Semua roh. Nah Tuhan kita sekarang roh saudara. Untuk dia menjalankan keinginannya, rencananya, misinya tadi, maka dia harus tinggal di dalam tubuh yang sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Dia harus tinggal di dalam ciptaan barunya. Makanya tubuh saudara sekarang dipakai oleh dia. Ingat loh, Tuhan itu enggak seperti setan. Kalau setan, dia berusaha melihat tubuh saudara, hati, pikiran. Begitu ada lubang dikit, dia langsung masuk merasuk. Tapi Yesus enggak. Walaupun sudah lowong, Yesus enggak serta-merta langsung menduduki hati saudara, enggak. Tunggu, kita persilahkan. Atau saudara mempersembahkan tubuh saudara sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Betapa sopannya Tuhan kita. Setiap hari kita harus mempersembahkan tubuh. Artinya itu saudara. Supaya dia bisa tinggal di dalam saudara dan dia menjalankan misi kerajaannya tadi dari dalam saudara. Agak dalam dikit ya. Saudara jarang sekali mendengar hal-hal seperti ini di mimbar. Karena yang saya sampaikan ini ada muatan apostoliknya. Kita sekarang harus sadar di dalam diri kita itu ada dua Tuhan. Sorry, saya harus minta maaf dulu, saya izin ya. Saudara enggak diburu-buru kan? Halo? Enggak diburu-buru ya. Kalau yang kebaktian pertama tadi saya terpaksa gitu ya. Sehingga tadi istri saya, aduh pap ini aja pap, enggak usah terlalu lihat ini deh. Kalau enggak terlalu lihat ini bisa 2 jam nih. Makanya saya harus batasin. Tapi sekarang agak sedikit diulur enggak apa-apa ya. Udah ada yang janjian mau ke mall? Jadi sekarang benar-benar di dalam diri kita itu ada 2 tuan. Yang pertama tuannya ego kita, jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita yang sudah rusak, ditaklukkan oleh hawa nafsu daging. Dan tuan yang satu adalah roh Allah, Allah sendiri, Roh Kudus. Dua-duanya kepengen memimpin. Jiwa kita mimpinya memang sudah dari kecil sudah dipimpin oleh jiwa kita, makanya dia merasa tubuh ini miliknya aku, miliknya kita. Sedangkan Roh Kudus baru ada muncul jadi tuan. Roh Kudus ingin memimpin kita, tapi si jiwa menentang. Musuh terbesar Yesus memimpin kita adalah diri kita sendiri. Jiwa kita, ego kita, aku kita ini. Kerajaan ego inilah yang menentang Yesus memimpin kita. Makanya Yesus berkata, kalau engkau mau mengikut aku, sangkal diri. Pikul salib setiap hari, lalu ikut aku. Ikut aku artinya ikut firman, karena Yesus itu firman. Apa yang firman perintahkan, lakukan. Ikut Yesus maksudnya itu, ikut firman. Ikut apa yang dikatakan firman. Menjadi pelaku firman. Gampang.
Inilah pekerjaan penyelamatan itu. Yesus harus mati supaya dia bisa tinggal di dalam saudara dan saya. Karena tujuan saudara adalah, tujuan Tuhan ada dia ingin cari tubuh media supaya dia bisa, karena dia roh. Nggak bisa dia gentayangan terus gitu, nggak bisa. Dia ingin menyelesaikan proyek kerajaannya di bumi ini. Saudara harus tahu kerajaan Allah itu ada dua. Kerajaan Allah di surga dan kerajaan Allah yang Yesus sedang bangun di bumi bersama dengan tubuhnya, dengan mempelainya, dengan gerejanya. Nah, saudara harus tahu ini. Yang kedua, pekerjaan yang kedua, supaya Yesus menjalankan misi kerajaannya, yaitu pekerjaan pemuridan. Jangan meremehkan pemuridan loh saudara ya. Ya, karena hanya lewat pemuridan, maka manusia, maka kita disiapkan untuk menerima kemuliaan Allah yang telah hilang tadi. Jadi lewat pemuridan, pelan-pelan benih ilahi tadi ya, itu terus dikembangkan sampai benih ini menghasilkan proses pertumbuhan semakin serupa Kristus. Lewat pemuridan. Itulah sebabnya goal pemuridan adalah menjadi serupa Kristus. Makanya sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya setelah kebangkitannya, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Kok masih di situ ya? Oh ya, oke. Ya. Karena itu, saya dengan bahasa manusia, bahasa kita, Yesus berkata, karena segala kuasa baik di surga di bumi itu udah diberikan kepadaku. Karena itu anak-anakku, pergilah, jangan takut, jangan khawatir. Jangan takut diancam, dibunuh, dipenggal kepala, jangan takut disiksa, pergilah. Segala kuasa itu ada di tanganku. Pergi, jadikan semua bangsa murid. Kenapa dijadikan semua bangsa murid? Karena kalau bangsa-bangsa enggak menjadi muridnya, kemuliaan Allah enggak pernah akan kembali dimiliki oleh manusia. Nangkap ya? Saya berusaha untuk pelan-pelan dengan bahasa yang cukup sederhana. Ya, jadikan semua bangsa murid, sehingga mereka ketika ada di dalam pemuridan, maka kemuliaan Allah itu akan kembali didapat oleh mereka. Dan kemuliaan inilah yang membuat Yesus bisa menjadikan partner untuk menyelesaikan misi kerajaannya di bumi ini. Ingat, bumi ini diberikan Tuhan kepada manusia, bukan kepada iblis. Tapi sekarang yang menguasai dunia atau bumi ini adalah iblis, saudara. Jangan saudara rela, ya, bumi ini dikuasai iblis. Dunia ini di bawah kuasa si jahat. Dunia artinya sistem, budaya, cara hidup. Makanya ketika Paulus menyampaikan, karena itu saudara aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Janganlah menjadi serupa dengan dunia. Perhatiin, hidup kita enggak boleh lagi serupa dengan dunia. Hidup kita enggak boleh lagi setuju dengan cara dunia. Enggak boleh. Makanya saudara yang berbisnis, bisnislah sebagai warga kerajaan Allah. Kingdom business, value.
saudara harus menghidupi value kerajaan Allah. Jangan saudara mentang-mentang, wah sepertinya diberkati Tuhan karena saudara omsetnya bertambah naik. Padahal saudara untuk mendapatkan omset ini, saudara enggak jujur. Suap sana, suap sini. Terus saudara mengaku diberkati Tuhan. Enggak fair. Tuhan enggak akan memberkati orang yang enggak jujur. Kelihatannya diberkati, padahal itu hanya sementara saja. Jadilah bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Jujur. Amin. Jujur aja. Sepertinya kok enggak diberkati. Sepertinya kok susah sekali menaikkan omset. Susah sekali sekarang keuntungan semakin tipis, semakin tipis. Tapi kalau saudara percaya dan jujur sebagai warga kerajaan Allah. Berkat datangnya dari Tuhan. Bukan karena kerajinan saudara. Halo? Saudara akan diberi kekuatan untuk meraih kekayaan. Betul kan? Ayatnya begitu kan kalau salah? Bukan karena kemampuan, kepandian, pengalaman kita. Nah, murid-murid Kristus inilah yang seharusnya hidup sebagai warga kerajaan Allah di bumi. Dan warga kerajaan Allah di bumi inilah yang disebut murid sejati. Wow. Jadi urutan-urutan penamaan ini gak asal memberikan nama loh ya. Saudara sudah sering mendengar dulu murid sejati. Murid sejati itu apa? Murid sejati adalah murid Kristus yang hidup mengikuti nilai-nilai kerajaan Allah sebagai warga kerajaan Allah. Itulah murid sejati. Terus, jadi pastikan saudara adalah murid Kristus yang telah menerima benih ilahi tadi. Ya, kemuliaan Allah tadi. Dan pastikan juga saudara memiliki bapak rohani. Memiliki pemurid. Sebab kalau saudara belum punya pemurid, belum punya bapak rohani berfungsi sebagai pemurid juga. Maka jangan-jangan saudara belum murid Kristus. Dari mana saudara menjadi murid Kristus? Sedangkan saudara nggak pernah dimuridkan. Seluruh Abalov tahun 2026 fokusnya habis-habisan pemuridan. Saya nggak mau jemaat Tuhan di Cakung ini ketinggalan. Saya nggak mau. Semua saudara harus memiliki bapak rohani yang akan memuridkan saudara. Dan ketika saudara dimuridkan, maka goal pemuridan adalah semakin serupa Kristus. Di dalam pemuridan tentunya mendorong, membuat benih Allah tadi mulai bertumbuh dan bertumbuh yang membuat saudara akan semakin serupa Kristus. Dan saudara memiliki kemuliaan Allah kembali. Saudara benar-benar menjadi segambar dan serupa lagi. Dan saudara dilayakkan ada di dalam taman Tuhan. Komunitas harus menjadi rumah Tuhan, menjadi taman Tuhan. Dan ini nanti ya, kecuali satu harian kita seminar ini boleh. Terus, jika saudara tidak menerima benih ilahi, maka saudara akan tetap kehilangan kemuliaan Allah. Dan saya harus to the point. Kalau saudara nggak menerima benih ilahi, sebenarnya saudara nggak selamat. Bahasa to the point-nya binasa kekal di neraka. Serius ini, serius. Terus, oke. Nah, kenapa saudara? Karena manusia diciptakan karena misi kerajaan ini. Karena Bapa di surga di dalam kekekalan punya misi, maka manusia diciptakan. Perhatikan ini. Bapak punya misi ini. Nih, aqua ini.
Karena misi ini, maka manusia diciptakan. Nah, manusia diciptakan ini, iPad ini. Manusia. Artinya apa? Apapun yang dilakukan manusia ini, kalau nggak berkaitan ke sini, berarti sia-sia dong. Betul dong? Karena misinya ini, Allah menciptakan manusia. Apapun yang dilakukan manusia kalau nggak ke sini, nggak berkaitan, sia-sia. Inilah misi Bapa. Misi Bapa adalah misi kerajaan. Misinya Bapa apa? Misinya Bapa adalah seluruh bumi, dunia yang sudah dikuasai oleh kerajaan musuh, kerajaan iblis ini menjadi wilayahnya menjadi di bawah kedaulatan pemerintahan kerajaannya. Bapa ingin seluruh bumi ini ada di bawah pemerintahannya, bukan pemerintahan iblis. Untuk itu dia menciptakan manusia dengan kehendak bebasnya. Untuk itu dia menaruh pohon pengetahuan baik dan jahat di taman itu, di Taman Eden itu. Dan manusia diperintahkan jangan kamu makan. Ada jutaan pohon yang buahnya boleh kamu makan. Bebas jutaan pohon. Satu aja yang ada di tengah-tengah ini. Jangan kamu makan. Pada hari kamu makan kamu pasti mati. Allah selalu akan memberikan dua pilihan. Mau benar atau mau jahat. Hanya ada dua pilihan. Dan dia berikan kehendak bebas sampai kapanpun. Allah nggak setir kita, nggak kontrol kita. Allah nggak program kita menjadi orang-orang yang taat, enggak. Dan dia ingin tunjukkan kepada iblis. Saya tahunya peristiwa Ayub, saudara. Perhatiin, ketika Allah nanya sama setan, "Hai setan, dari mana kamu? Beredar-edar," katanya. "Engkau lihat itu hambaku Ayub. Engkau udah lihat belum? Udah saleh sekali, dia taat kepada aku. Terang aja dong, engkau lindungi dia, engkau berkati dia, makanya dia terus menyembah engkau, beribadah hanya kepadamu." "Oh enggak, bukan karena aku berkati, enggak. Engkau cobai aja dia. Terserah, aku serahkan kepadamu. Pagar ini aku cabut. Silahkan aja." Ayub babak belur dicobai oleh setan. Semuanya dibunuh sama setan. Tapi Allah melarang supaya kamu enggak membunuh Ayub. Nyawanya kamu enggak boleh sentuh. Tapi gitu aja Ayub babak belur loh saudara. Anak-anaknya mati semua, ternaknya semua, kekayaannya habis. Sampai dia telanjang dada, saudaraku, gatal semua. Menggaruk pakai itu pecahan kaca itu. Sampai berdarah-darah. Sampai udah enggak bisa apa, kurus, kering, berdarah-darah semua karena gatalnya enggak berhenti. Tapi Ayub tetap taat dan hanya beribadah kepada Allahnya. Dari cerita ini saya paham betul-betul. Allah itu maha adil. Enggak bisa dituduh oleh iblis. Terang aja dong, engkau yang menciptakan kami, engkau mau menang sendiri. Udah deh kami nyerah aja dah. Allah enggak bisa digituin. Oh, aku berikan kehendak bebas. Adam bisa memilih untuk taat kepadaku atau memberontak kepadaku. Bisa memilih. Saudara bisa memilih untuk terus taat menghormati dia, beribadah kepada dia, atau saudara udah stop aja karena kesibukan saudara. Saudara bisa pilih. Saya bisa kok meninggalkan Tuhan. Saya bisa aja kok hanya memikirkan kesenangan saya. Saya bisa aja nggak melayani lagi. Bisa saudara. Apakah saya bisa berbuat dosa? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Apakah Tuhan sudah memprogram saya bahwa saya nggak mungkin jatuh? Siapa bilang tokoh-tokoh iman sekarang ini pada berjatuhan? Pendiri menara doa sedunia. Jatuh. Pengajar karakter yang hebat sekali. Jatuh. Pengkhotbah yang handal sekali. Jatuh. Wow. Allah nggak bisa dituduh nggak adil. Dan Allah percayakan kepada saudara. Pilih saja. Gelap terang. Domba kambing.
lalang gandum. Silakan aja. Pilihan di tangan saudara. Allah nggak mengontrol saudara, enggak. Dan sekarang setiap kita ditonton oleh kerajaan surga penuh malaikat dan ada kerajaan kegelapan yang memperhatikan kita. Serius. Wow. Nah, saudara, kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah. Adalah sebuah negara yang zaman sekarang ini. Yang diperintah oleh seorang raja namanya Yesus Kristus Tuhan. Itu kerajaan Allah, saudara. Ya. Hidup di dalam kerajaan Allah berarti hidup di dalam pemerintahan Yesus, pemerintahan Tuhan, pemerintahan Kristus. Budaya yang harus dipegang adalah taat dan hormat kepada perkataan kehendak sang raja. Itu budaya sebuah kerajaan. Nilai tertingginya itu. Hormat dan taat kepada kehendak sang raja. Kalau kita enggak taat, dibunuh kita sama raja. Zaman kerajaan ini. Memang kerajaan seperti itu, saudara. Seenggak-enggaknya dipenjara atau digantung, dipancung. Itu kalau kita enggak taat. Tetapi secara roh sebenarnya kita sudah mengalami itu ketika kita enggak taat. Secara roh. Ya. Oke. Nah, hidup di dalam kerajaan Allah adalah hidup di dalam pemerintahan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya raja penguasa tertinggi hidup kita. Yang tadi saya katakan. Ketika Roh Kudus turun, Yesus sudah tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus. Sekarang yang kita taati adalah ego kita yang penuh dengan kedagingan atau Yesus atau firman. Kita sekarang tahu bahwa ada kerajaan Allah di surga, ada kerajaan Allah di bumi yang sedang dibangun oleh Yesus. Pekerjaan yang ketiga, yang terakhir. Pekerjaan yang ketiga, yang tadi yang pertama adalah pekerjaan penyelamatan, tadi saudaraku sudah tahu. Yang kedua, pekerjaan pemuridan. Yang ketiga, pekerjaan pembangunan tubuh Yesus. Tubuh Kristus, rumah Tuhan atau gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Nah, bagaimana Yesus membangun kerajaannya di bumi? Yesus menetapkan murid-muridnya dan melalui mereka Yesus membangun tubuhnya, jemaatnya. Melalui kita, saudara. Ya, Yesus akan jadikan partner untuk membangun rumahnya, membangun tubuhnya. Ya, mari kita membangun rumah Tuhan agar Yesus menjadi kepala atas tubuhnya dan bersama tubuhnya memerintah bumi ini untuk selama-lamanya. Yes. Terus, kapan sebenarnya Yesus mulai membangun tubuhnya atau gerejanya? Kapan gereja Tuhan itu lahir pertama kali? 2000 tahun yang lalu di Loteng Yerusalem. Ketika Roh Kudus diutus di Loteng Yerusalem, tinggal di dalam dan di tengah-tengah para murid-muridnya. Disitulah gereja lahir. Perhatikan ini. Wow. Gereja juga disebut sebagai tubuh Kristus, sebagai rumah Tuhan. Enggak semua gereja rumah Tuhan, saudaraku. Gereja tubuhnya juga disebut mempelai Kristus. Ya, terus kita lebih sering menggunakan istilah rumah Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah sepakat beberapa tahun yang lalu, tahun 2008 kalau enggak salah, saya sudah lupa. Seluruh Abalov sepakat, build my home. Masih ingat? Build my home. Dan tanpa kita rencanakan, kita sengaja untuk dikait-kaitkan dengan build my home, Tuhan berikan pencerahan kepada kita lewat Yesaya pasal 2, ayat 2 dan 3. Pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan itu akan menjulang tinggi. Mengatasi bukit-bukit gunung-gunung. Bukit-bukit gunung-gunung itu penyembahan, gambaran tempat penyembahan. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang ke sana, ke rumah Tuhan. Perhati ini, pada hari-hari terakhir. Dan banyak suku bangsa akan berkata, mari kita naik ke Allah, ke rumah Allah Yakub, ke rumah Tuhan maksudnya. Supaya ia mengajarkan jalan-jalannya dan supaya kita menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Firman Tuhan dari Yerusalem. Pencerahan ini yang membuat kita punya fokus
komunitas yang menjadi rumah Tuhan. Tuhan butuh rumah, butuh media supaya dia bisa tinggal dan dia bekerja lewat tubuhnya ini, lewat rumahnya ini. Wow, ini kenapa ini kok mati terus ya? Waduh, habis, Mam, tolong Mam, handphone saya, baterainya ternyata habis. Oke, saya nggak usah pakai itu, ya. Oke, karena kalau enggak belandang-belandang terus nih. Jadi gereja itu adalah saudara dan saya. Gereja bukan gedungnya. Gereja bukan tempat ibadah. Gereja itu adalah jemaat Tuhan. Gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari sistem dunia tadi, ya masuk menjadi warga kerajaan Allah. Itulah yang namanya gereja. Ya oke, terus. Ini sebab kalau enggak pakai ini nanti saya bisa sampai 2 jam lagi nih. Nah, tunggu. Gereja dibangun, gereja atau tubuhnya atau jemaatnya dibangun untuk menjalankan misi kerajaannya. Nah, oke. Jadi gereja atau eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia, masuk tadi sudah. Terus nah, menghadirkan kerajaan Allah di bumi artinya menjalani hidup sebagai warga kerajaan Allah. Sekarang masalahnya bagaimana warga kerajaan Allah itu menjalani hidupnya. Oke, untung ini ayat yang kedua yang terakhir nih. Yehezkiel 36, ini ayat yang sudah mungkin puluhan kali sejak Dinam Center saya sudah sampaikan ya. Enggak tahu berapa tahun itu ya. 2012-an, berarti 10 tahun lebih. Ini Yehezkiel ini keren sekali. Ini nubuatan ya dari Yehezkiel untuk orang-orang yang menjalani proses kelahiran baru, menjadi ciptaan baru. Nah, Yehezkiel berkata begini, dari ayat 25, pasal 36 ini. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari segala berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Air jernih di sini adalah gambaran Yesus Kristus, firman yang hidup. Perhatikan. Ketika seseorang menerima air jernih, menerima Yesus, maka sebenarnya kenajisan dan berhala-berhalanya ditahirkan di situ. Tolong saudara ketika nanti saya sampai ini nih ayat-ayat ini, saudara tolong evaluasi periksa apakah saudara mengalami seperti yang tertulis di sini. Ayat 26-nya, ketika kita menerima air jernih, menerima Yesus, maka Allah memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Allah akan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Ketika saya menerima Yesus, menerima hati yang baru dan roh yang baru, rasanya ini saya ingin mengasihi semua orang, termasuk bahkan orang-orang yang menyakiti saya. Saya ingin dekat terus dengan Tuhan. Setiap hari saya baca firman kayak gila aja. Di mana-mana Alkitab saya bawa. Kerja saya bawa. Nggak tahu sudah berapa kali Alkitab sudah selesai. Saya kayak kelaparan saja. Maunya dekat sama firman. Setiap kali ketemu sama orang, saya pasti injili dia. Saya pasti menceritakan pengalaman saya. Ketika Tuhan mulai jamah saya. Ingat loh, saya ini tadi anak Pantai Kosta. Begitu lahir bayi karismatik loh saudara. Tapi sampai saya lahir tahun 56, tahun 74, tahun 75 saya ke Jakarta. Ya, kemudian 2 tahun nggak ke gereja, bayangin. Selama saya ada di kampung, saudara, saya sekolah minggu aktif, di remaja aktif, di pemuda aktif. Setiap apa latihan apapun saya ikuti, semua program-program gereja itu diikutin, makanya gembalanya sayang sama saya. Bahkan setiap kali ada kegiatan di gereja, saya selalu ada. Saya disebut anak maha hadir. Gembalanya perempuan, ya namanya Tante Chu Bing Hai. Oh mereka sayang sekali. Ya, ini dari GPPS, Gereja Pusat Surabaya. Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya.
Dan saya nggak ngerti saudaraku. Namanya bertobat itu jarang sekali ini ada di benak saya waktu itu. Padahal saya rajin. Wah tapi ya saya nggak pernah bertobat sebenarnya. Itu tahun 75 ke Jakarta, 2 tahun absen. Terus tahun berikutnya saya ketemu sama, wah ini dia nih. Dan dia tadinya saudara benci sama orang Kristen. Orang Kristen itu munafik. Dia apa adanya, dia otentik sekali. Dia kalau ngomong apa adanya aja. Ya. Dan saya berdoa, Tuhan, terang dan gelap gak bisa jadi satu. Tapi kayaknya Roh Kudus sudah sampein, ini loh nanti istri kamu. Wah gimana gitu. Maklum anak Pantekosta tahu hal-hal begituan. Ya, anak Pantekosta itu sombong sekali. Saya maksudnya, kalau saudara enggak sombong sih. Ya. Nah, saudara tahun 83 saya gabung sama Abalov. 83 di Gang Anjing itu. Dan waktu itu sebelumnya saya di GKI, saya ke GKI pun juga karena di GKI ceweknya cantik-cantik. Maklum saya mata keranjang saudara. Lebih baik sih ngaku di sini daripada malu-maluin di surga nanti. Nah kemudian saudaraku 4 tahun di GKI, kemudian 3 tahun kalau nggak salah ada di GPDI ya. Setiap gereja yang kelihatan di, pokoknya gereja yang agak besar gitu loh. Di pinggir jalan Jakarta itu saya udah hampir masukin. Karena saya ajak ke GKI, mau dia. Tapi doanya kencang sekali itu. Hanya untuk mendapatkan dia. Dia sekali-kali mau. Tapi begitu dia mau diajak ke gereja, baru setengah jam tidur dia. Firmannya kan begitu kan. Aduh bosen, udah ke Katolik. Kurang apa? Katedral, masih duniawi kan waktu itu. Wah ini keren sekali katedral, masuk kami. Masuk, enggak lama lagi bosen lagi, dia orangnya bosenan. Di Emmanuel itu di Gambir. Ya, kedatangan saya yang ketiga kali, baru sadar kami yang Cina sendiri ini. Semuanya Ambon semua. Karena di sana ada artis, Ade Manuhutu, Yonas Wisa, siapa lagi itu? Lex Trio, Mona Sitobu, masih ingat tuh saya. Ya artis-artis ini datang-datang, loh yang putih kami berdua aja. Malu saya, malu dah. Jadi gereja terus terakhir di Ketapang. Di Ketapang Zainul Arifin, di sana ada 2 gereja. Gereja yang pertama, gereja Kristus apa gitu, kayak GKI gitu. Aduh bosen, dia bosenan. Saya udah berdoa sama Tuhan. Tuhan, ke gereja manapun asal dia mau terima engkau, menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, terserah aku ikutlah. Udah mulai seneng. Yang satu di Ketapang itu gereja GPDI. Dan pendetanya, gembalanya, ketua sinodenya sendiri. Hani Mande, wah itu hampir menjadi ketua sinode abadi itu. Dan karunia gurunya keren sekali. Biasanya ibadah 1 jam aja merasa capek dia. Di situ 2,5 jam tuh enggak. Dan dia saya lihat wajahnya semangat. Dia mau tepuk tangan nyanyi. Bayangin aja Pantekosta biasa ya. Khotbahnya Hani Mandi itu bisa kadang-kadang 1,5 jam tuh enggak. Tapi enak sekali sampai di situ dia memberi diri dibaptis. Dan saya merasakan Tuhan kembali ke Pantekosta. Terima kasih Tuhan. Dia dibaptis, dia haus sekali. Setiap kali ada KKR manapun kita datengin. Persekutuan di mana-mana kami datengin. Akhirnya kecantol di Gang Anjing itu. Dock Avenue, Abalov, dulu namanya Misi Philadelphia. Tahun 83, di sini ada Pak Kunata tadi. Wah itu senior saya itu. Pak Kunata itu tahun 80 ya, Kun ya. Tahun 80 ini. Ya, saya tahun 83. Waktu udah ketemu di Abalov ini, di Misi Philadelphia ini, waduh, kami itu nggak suka anak-anak kecil, saya nggak suka. Saya nggak suka apalagi dia. Gayanya udah kelihatan sekali nggak suka anak. Setelah di Gang Anjing, di Abalov ini, kami mengajar anak sekolah minggu kurang lebih hampir 4 tahun. Naik motor saya jemputin itu dari Tanah Abang, dari Senen dibawa ke Karanganyar, Jalan E, bayangin. Dulu namanya KPA, Kelompok Persekutuan Anak. Wow,
hampir 4 tahun loh, naik motor, sambil nyanyi-nyanyi saya. Ada tiga anak kecil-kecil saya boncengin naik motor. Belum ada mobil, panas gak ada helm. Tapi bersukaria, hari Minggu ibadahnya 2 kali, 2 gereja. Jam 10 di GPDI, jam 2 di rumahnya Pak Sofyan. Bayangin coba. Nah kurang lebih itu. Nah jadi saudara, saya melihat bahwa Tuhan memang memilih. Saya merasa saya dipilih. Ya buktinya sampai sekarang ini saya nggak mau ingkar terhadap apa yang Tuhan memang sudah tetapkan pilihannya kepada saya. Sampai akhirnya istri saya juga mulai ya dibaptis Roh Kudus, walaupun baptisan Roh Kudusnya itu seru sekali dia. Dan ditumpangin orang-orang sakti juga nggak penuh Roh Kudus, ya nggak bahasa roh. Ya, saya pun juga cukup fenomenal. Ya. Nah, saudara, ketika saya mulai melihat bahwa Tuhan sedang memproses saya, Yeskiel tadi lihat, ketika saya ketemu menerima air jernih, saya diberi hati yang baru dan roh yang baru. Yang pertama kali saya melihat perubahan saya adalah saya bicaranya nggak gagap lagi. Dulu saya gagap loh, di sini ada adik saya nggak tahu, kamu tahu aku gagap nggak? Saya nggak tahu. Saya dulu gagap, saudara. Saya kalau bilang apa aja, apa gitu. Jadi saya minder sekali. Di GKI waktu camping, doa makan pagi siang malam digilir. Begitu tiba giliran saya, di dingin-dingin itu keringetan saya. Mau ngomong apa, Tuhan sampai gitu loh, buang keringatan. Walaupun di tempat dingin, di puncak itu. Dulu saya gagap. Tapi waktu saya dipenuhi Roh Kudus, perhatikan. Tuhan akhirnya proses saya. Tahu-tahu gak gagap. Tahu-tahu baru bergabung 1 bulan di Abalov. Saya gak pernah khotbah orang saya minder. Di Abalov 1 bulan, disuruh khotbah lagi. Wah kebingungan saya. Nah zaman dulu saudara, ya kita ini zaman dulu di Gang Anjing itu, kita dipersiapkan seolah-olah nanti malam kamu disuruh khotbah. Besok khotbah, siapin. Sejak saat itu kami setiap hari menyiapkan diri. Seandainya diminta khotbah pun juga tenang aja. Dan itu pelatihan yang diberikan oleh anak-anak kita dulu. Orang-orang pada zaman Gang Anjing itu. Saya harap itu kembali lagi di tempat ini dan pada zaman sekarang ini. Siapkan diri saudara. Besok saudara akan dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Siapkan diri saudara. Kalau enggak disuruh menyampaikan firman Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau disuruh jangan menolak. Saudara harus siap semua. Amin. Ketika saya menerima hati yang baru dan roh yang baru, saya mulai apa ya? Mulai sepertinya kayak ada banyak orang, saya bisa ingin mengasihi. Dan ketika saya mulai bersaksi tentang diri saya menginjil siapapun yang saya temui saudaraku. Termasuk saya pernah punya pengalaman, pendeta saya injili lagi. Saya nggak tahu dia pendeta. Marah dia. Saking semangatnya saya. Saya hamba Tuhan. Oh maaf Pak. Saking menggebu-gebunya. Nah saudara mengalami itu enggak? Maksudnya ketika saudara menerima hati yang baru dan roh yang baru. Apalagi ayat 27-nya, rohku Allah berkata, ku berikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Inilah kehidupan warga kerajaan Allah. Hidup menurut segala ketetapan dan peraturan-peraturan yang Allah buat di dalam kerajaannya, yang telah ditulis di dalam Alkitab. Sekali lagi, menjadi pelaku firman. Apapun yang firman perintahkan, lakukan. Di Alkitab itu, di Alkitab itu sangat komplit seluruh aspek kehidupan kita. Saudara sebagai seorang suami, dengar baik-baik. Perintah Allah adalah kasihilah istrimu. Perhatikan ini. Walaupun istrimu gak melayani engkau. Walaupun istrimu gak menghormati engkau. Walaupun istrimu gak mengasihi engkau. Engkau harus mengasihi istrimu. Hai istri,
Hormatilah suamimu, tunduk kepada dia. Walaupun suamimu mungkin meremehkan, menghina. Walaupun suamimu gak mengasihi engkau, engkau harus tetap tunduk dan hormat kepada suamimu. Sebagai anak, hormati orang tuamu. Engkau akan panjang usiamu. Wow, engkau akan diberkati. Walaupun orang tuamu melecehkan engkau. Walaupun orang tuamu menolak engkau, engkau ingin digugurkan. Walaupun orang tuamu gak menghargai, gak pernah memperhatikan engkau. Engkau harus menghormati dia. Itu perintah. Itu hukum warga kerajaan Allah. Sebagai orang tua, jangan sakiti anakmu. Sekali lagi, jangan sakiti anakmu. Sebagai pegawai, hormati otoritas yang di atasmu. Sebagai majikan, sebagai bos di kantor. Dengar, engkau harus berlaku adil. Ingat, engkau pun juga hamba, engkau punya Tuhan. Dia memperhatikan engkau. Seluruh aspek hidup kita diatur di Alkitab. Di dalam kerajaan Allah semuanya komplit. Jadilah warga kerajaan Allah. Yang terakhir, ini ayat terakhir, benar-benar ayat terakhir ini. 1 Petrus 2 ayat 5, perhatikan. Ini bagian kita yang harus kita lakukan. Ingat, tanggung jawab kita adalah ini. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah. Oh. Biarlah engkau digunakan sebagai batu hidup untuk membangun rumah Tuhan. Engkau adalah batu-batu hidup, saudara. Ciptaan baru. Masalahnya di sini. Karena ada banyak di antara saudara nggak mau dipakai sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah. Nggak mau tertanam di dalam rumah. Masalahnya di situ. Akhirnya saya menyadari selama ini saya banyak mengumpulkan batu-batu lepasan. Sehingga sulit sekali membangun rumah Tuhan karena untuk membangun rumah diperlukan batu. Batu hidup bukan batu mati. Batu hidup adalah batu mati yang sedang diproses menjadi batu hidup. Pesan terakhir adalah biarlah engkau memberikan hidupmu supaya dipakai sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah. Fokus kita adalah membangun rumah Tuhan. Komunitas di mana kita berada harus menjadi rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu dan hamba-Mu melihat bahwa mereka diingatkan kembali. Mereka adalah warga kerajaan-Mu, murid-Mu yang sejati. Ajar mereka untuk hidup sebagai warga kerajaan-Mu. Mari saudara, teduh sebentar. 1-2 menit ini. Tolong review kembali apa yang saudara sudah dengar. Haleluya. Terjemahkan lebih dalam lagi Roh Kudus. Tanpa engkau menerjemahkan apa yang jemaat-Mu dengar, mereka tidak akan pernah memahami. Biarkan lewat apa yang sudah mereka dengar, engkau meteraikan dengan Roh-Mu, sehingga tidak ada yang terhilang. Setelah saudara mendengarkan apa yang disampaikan ini, saudara mulai menyadari bahwa saudara adalah seorang warga kerajaan Allah yang diutus sebagai utusan kerajaan di dunia ini, khususnya di planet bumi ini.
Tuhan ingin dimanapun engkau berada, engkau menghadirkan cara hidup yang gak serupa dengan dunia. Tuhan harapkan supaya engkau berlaku sebagai utusan kerajaan. Dan bersama dengan Dia, engkau akan membangun kerajaannya dimanapun kau berada. Dan ketika engkau menyadari itu, engkau datang kepada Tuhan, Tuhan aku mau bertobat. Selama ini aku hanya memikirkan kepentinganku. Aku hanya memikirkan usaha pekerjaanku. Aku hanya memperhatikan keluargaku saja. Padahal apa yang aku pikirkan ini fana, hanya sementara. Tapi hari ini, engkau singkapkan kebenaranmu. Sehingga aku mulai tahu bahwa aku adalah utusan kerajaanmu. Bahkan engkau sendiri yang sudah tinggal di dalam aku dan ingin memimpin aku untuk membawa cara hidup yang baru sebagai warga kerajaanmu. Aku mau bertobat. Berapa di antara saudara yang punya sikap hati seperti itu? Cukup taruh tanganmu di dadamu saja. Saya tidak undang kau berdiri, saya tidak undang kau ke depan. Tapi kasih lihat Tuhan, bahwa engkau mulai memahami apa yang engkau telah dengar. Dan engkau mau memperbaharui perjalanan hidupmu, sikap hatimu, selama engkau ada di dalam dunia ini. Hambamu berdoa untuk tangan-tangan yang ditaruh di dada. Tuhan, hambamu minta alirkan kasih karunia yang dibutuhkan. Sehingga mereka melihat penyertaan Tuhan. Sehingga mereka dimampukan untuk terus menjalani kehidupan sebagai warga kerajaan Allah. Menjalani kehidupan yang sesuai dengan yang Alkitab perintahkan. Terima kasih Tuhan. Kasih karuniamu cukup untuk setiap mereka. Damai-Mu, sukacitamu akan menjadi kekuatan bagi mereka. Itulah sebabnya Tuhan, sertai perjalanan mereka. Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan mereka. Mereka akan mengikuti langkah-langkah Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu serahkan ada di dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan sendiri. Haleluya. Haleluya. Amin.